berangkat dari realita masyarakat yang ada di sini, mereka lebih senang pergi ke alternatif ketika mereka sakit dibandingkan mereka harus menggunakan kartu BPJS-nya ke rumah sakit, karena alasan ketika mereka menggunakan BPJS mereka merasa ribet, baik itu administrasi dan pelayanan. Nama saya Badriah, saya seorang ibu rumah tangga, saya memiliki 1 orang putri. Saya tinggal di Desa Sumbersala, Kecamatan Lodokombo, Kabupaten Jember. Aktivitas saya sama dengan ibu-ibu rumah tangga yang lain. Ketika pagi saya menyiapkan sarapan untuk anak saya, menyiapkan sarapan untuk suami, menyiapkan suami ketika mau berangkat bekerja. Cuman lebih dari itu saya juga punya aktivitas lain. Saya seorang guru, saya mengajar di MI Nurul Ulum. Saya mengajar sejak tahun 2012. Saya lulusan dari STAIN Jember yang sekarang beralih status menjadi UINHAS. Saya berpikir bahwa pagi saya mengajar seperti guru-guru yang lain gitu, pulang jam 12, setelah itu gak ada kegiatan gitu. Kemudian saya merasa jenuh juga kalau hanya mengajar gitu. Saya pengen sesuatu yang berbeda gitu. Pada tahun 2016 awal ada teman saya mengajar itu, dia seorang kader posyandu. Kemudian saya menawarkan diri waktu itu ke teman saya, jadi ada nggak Mbak lowongan untuk kader gitu. Teman saya bilang, oh ada, kebetulan gitu di tempatmu gitu. Kemudian saya langsung ke bidang saya. Singkat cerita saya jadi kader waktu itu. Di tahun 2016 saya jadi kader. Kemudian 2017 saya ada di komunitas di desa gitu, ada pemuda di desa gitu. Kita fokus di website desa, jadi kita menulis gitu. Kemudian ada sebuah acara perwakilan di setiap desa, waktu itu kecamatan tepatnya, dan kebetulan komunitas saya juga diundang, dan waktu itu saya hadir, saya juga nggak tahu, yang penting saya mau ikut aja, mau cari ilmu, itu niat saya. Setelah hadir di sana, ternyata yang hadir pada saya itu adalah relawan-relawan sosial yang dia bergerak di bidang kesehatan. Jadi mereka melakukan pengawasan dan advokasi di rumah sakit fase 1 maupun fase 2 untuk peserta BPJS. Waktu itu saya masih belum paham ini arahnya kemana, maunya kemana, saya belum paham. Cuman berjalannya waktu dalam kegiatan itu saya mulai tahu, oh iya ternyata ya acara ini sebenarnya mengangkat bahwa masyarakat kita itu banyak yang dapat BPJS gitu ya. BPJS, PBI gitu, yang kalau orang rumah gitu, kalau orang sekitar bilangnya BPJS gratis, padahal mereka nggak gratis gitu. Anggarannya diambilkan dari APBN dan APBD waktu itu. Jadi bagaimana kita mendampingi mereka sampai mereka ada di fase 1, di fase 2 gitu. Karena selama ini yang kita tahu gitu ya, penerima BPJS PBI itu dianggap bahwa dibeda-bedakan dibandingkan dengan peserta umum gitu. Lah itu yang kita dampingi. Setelah saya terlibat di kegiatan pendampingan jadi relawan sosial, kemudian saya ingin mengaplikasikannya di lingkungan sekitar terdekat saya dulu. Karena masyarakat di tempat saya tinggal itu sebenarnya banyak yang memiliki BPJS, tapi mereka takut ketika mereka pakai BPJS, takutnya tidak diterima karena BPJS-nya PBI ya. Jadi mereka takut ketika mereka berobat nanti tidak diterima, pelayanannya beda. Jadi mereka akhirnya tidak menggunakan itu. Jadi ketika mereka sakit, mereka larinya ke alternatif, baik itu dukun, entah itu dukun pijat maupun dukun-dukun yang lain. Jadi mereka kepercayaannya bukan kepada rumah sakit lagi ketika sakit, tapi mereka beralih ke tempat alternatif. Lah itu yang ingin saya rubah, tapi tidak mudah memang, tapi dengan pelan-pelan gitu. Jadi suatu ketika ya saya mendampingi pasien BPJS, saya buktikan bahwa penggunaan BPJS PBI itu tidak ada perbandingannya, entah itu yang mandiri, entah itu yang PBI. Toh mereka sama-sama bayar, bedanya hanya yang membayarkan, yang mengalokasikannya itu pemerintah. Jadi
dari kejadian itu saya membuktikannya melalui pendampingan, advokasi dan pengawasan ketika mereka di fase 1 fase 2. Dan sampai saat ini pun ketika ada ibu hamil, entah itu punya BPJS atau tidak, saya bisa mendampingi. Kalau yang nggak punya BPJS, alternatifnya kita punya yang namanya SPM, itu peraturan pemerintah untuk daerah Jember. Jadi mereka yang tidak mampu dan tidak memiliki BPJS, mereka masih bisa mengakses kesehatan dengan gratis menggunakan SPM. Nah itu kita lakukan sampai saat ini, dan alhamdulillah setelah bertahun-tahun saya melakukan kegiatan itu, masyarakat mulai terbuka hatinya untuk berobat ke rumah sakit. Jadi anggapan mereka bahwa ketika ke rumah sakit nanti dibeda-bedakan, tidak dilayani, obatnya dibeda-bedakan, itu mulai tersingkir. Karena ketika saya mendampingi masyarakat, saya tidak hanya sekedar mendampingi selesai di administrasi, tapi saya memberikan edukasi kepada mereka bahwa nggak usah takut ketika kamu ke rumah sakit, itu hakmu gitu. Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir ketika memang haknya, misalkan infus habis atau apa, silakan tanya sama perawatnya gitu. Pada tahun 2017 awal kita melakukan survei kepuasan masyarakat, waktu itu dibantu oleh YPSN Jember bersama dengan Yapika Yogyakarta. Tujuannya untuk melakukan advokasi dan pengawasan kepada rumah sakit baik fase 1 maupun fase 2 untuk penerima BPJS PBI, karena Jember itu kemarin termasuk daerah yang masih tingkat kepuasan masyarakatnya terhadap rumah sakit gitu ya, yang khususnya pengguna PBI masih rendah. Itu yang kemudian kita pengen survei, ada apa di situ, kenapa kok masih rendah gitu. Jadi kita waktu itu ada 5 kecamatan, Ledokombo, Kencong, Sumber Baru, Silo, dan Ajung gitu. Saya mewakili dari kecamatan Ledombo. Setiap kecamatan itu ada 3 orang perwakilan, dan mereka adalah yang memang biasa mendampingi peserta BPJS PBI ketika di fase 1 maupun fase 2. Tujuan dari kegiatan itu adalah melakukan pengawasan, advokasi, dan perbaikan layanan. Karena kebanyakan dari peserta BPJS itu merasa bahwa layanannya kurang baik mulai dari pendaftaran, menyapa pasien itu kurang ramah. Belum lagi obat, belum lagi nanti ada pungutan ketika di rumah sakit. Padahal kalau BPJS itu tidak boleh melakukan pemungutan kecuali yang tidak di-cover oleh BPJS PBI. Nah, dari survei itu kita melakukannya selama 5 bulan. Ketika selesai survei, kita duduk bersama dengan stakeholder, yaitu dari 5 puskesmas, kemudian 3 rumah sakit pemerintah, ada Rumah Sakit Ajung, Rumah Sakit Patrang, Subandi, dan Rumah Sakit Balung. Kemudian kita duduk bersama juga Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, juga dengan BPJS. Jadi apa yang menjadi masalahnya di bawah kita sampaikan ketika kita duduk bersama. Dan alhamdulillah dari kegiatan itu akhirnya layanannya mulai berubah. Yang tadinya petugas tidak ramah, kemudian obat, kemudian yang lain itu mulai berubah. Dan pada 2019 saya alhamdulillah diberi amanah gitu ya di desa untuk program penanggulangan dan pencegahan stunting, karena Jember juga termasuk penyumbang balita stunting terbanyak di Jawa Timur. Jadi pemerintah memiliki inisiatif, pemerintah pusat gitu ya, kita dibuat lembaga di masyarakat, di desa, namanya RDS, Rumah Desa Sehat. Di sana fokus untuk penanggulangan dan pencegahan balita stunting. Kegiatannya di sana nanti kita ada rebus stunting, kemudian berapa jumlah sasaran dalam satu desa, kemudian pemberian PMT untuk ibu hamil kek dan balita stuntingnya. Kegiatan itu berjalan sampai saat ini, sudah 3 tahun berjalan, dan alhamdulillah selama 3 tahun kita berjalan sudah ada balita yang tadinya stunt BGM itu bisa naik gitu tingginya, berat badannya, dengan pemberian PMT. Begitupun juga dengan Bumi Rokek mulai ada perubahan gitu.
Di tahun 2021 tepatnya bulan apa ya, bulan September awal, saya juga punya program gitu, tetap bersama dengan YPSM, tapi bukan dengan IDEA lagi, dengan YAPIKA. Jadi fokusnya kita ke balita stunting. Waktu itu kita diberi bantuan gitu ya, bantuan makanan PMT berupa makanan matang siap saji gitu ya, selama 1 bulan penuh. Waktu itu kita punya 5 sasaran balita stunting usia 1 sampai 2 tahun. Jadi fokus kita di situ. Dari kegiatan yang sudah saya lakukan bersama masyarakat, baik itu pendampingan, pengawasan, advokasi di rumah sakit atau puskesmas, harapan saya masyarakat mulai bijak, mulai cerdas, mulai sadar pentingnya kesehatan mereka, bahwa pengobatan tidak harus di alternatif, tapi harus ke rumah sakit maupun puskesmas. Dengan begitu masyarakat tidak perlu khawatir lagi bahwa ada perbedaan pelayanan maupun kesulitan ketika mereka di puskesmas dan di rumah sakit.